agar ke depan dengan juga akan berkemungkinan dalam Kabupaten Kolaka yang selalu menghormati perbedaan seluruh anggota. Mungkin agenda kita pada kesempatan pagi rasanya kita arahan dari menyampaikan dari orang kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, dan mungkin ada informasi pelengkap dari perencana, lalu kemudian dari perbedaan kemudian kita sharing dan diskusi bersama. Tapi tidak ada 3 hal yang mungkin bisa kita catat menjadi agenda kita pertama, optimalisasi umum sekretariat bersama koordinasi yang mungkin kita pikirkan bersama seperti apa optimalisasi pemanfaatan dan yang kedua adalah evaluasi laporan pertanggungjawaban tahun 2020, serta yang ketiga adalah review program kerja di 2021 ini, dan mungkin hal-hal yang kita sedang menangkap pada beberapa belakang rapat koordinasi atau konsultasi terkait dengan Kristen itu semua urusannya sudah di kantor ini, karena itu masih di kantor wilayah, sehingga dengan demikian karena belum ada perwakilan semua agama, maka kasubag tata usaha di kantor ini yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator pelaksanaan koordinasi dan hubungan dengan agama-agama selain dari Islam dan Kristen. Mengambil satu kesepahaman bahwa apapun bentuk persoalan yang terjadi di kalangan umat beragama ini, kalau persoalan itu muncul dari kalangan Islam, maka teman-teman perwakilan dari agama Islam ini harus lebih awal menyelesaikan itu sebelum masuk di forum kerukunan umat beragama. Dengan hanya teman-teman yang ada di Kristen dan Katolik, kalau itu munculnya sumber masalahnya muncul di sana, maka perwakilan yang berbeda yang harus lebih awal dulu turun ke tempatnya untuk menambahkan itu. Nanti kalau belum bisa dijadikan solusi penyelesaiannya, baru kita bawa ke forum kerukunan beragama untuk kita bicarakan secara bersama. Itu biasa yang saya sebutkan. Kita kira di sini langkah-langkah begitu pasti sudah ditempuh. Ya. Ini terkait dengan program, sehingga program utama kita sebetulnya adalah bagaimana kita memberi pemahaman kepada masyarakat kita, ya, terkait ini keputusan bersama sebenarnya paling utama. Sampai biasa menimbulkan gejolak itu, ini yang ada di dalam keputusan bersama, terutama di pendirian rumah ibadah, Pak. Ini kadang kalau teman-teman dari pemeluk agama tidak mau taati, tidak menutup kemungkinan masyarakat kita kalau bisa di kecamatan, bahkan kalau sudah selesai di kecamatan, karena ini program berjenjang terus, berjalan terus, bertambah terus, ya, maka mungkin setelah selesai tingkat kecamatan, kita masih ke tingkat desa dan kelurahan, hanya yang memahami tentang peraturan ini. Saya pernah mengajak Pak Ketua, bagaimana ke depan ini kalau mungkin ada kegiatan dialog kita lakukan di tingkat kabupaten, perwakilan dari tokoh-tokoh agama dari masing-masing kecamatan, dari masing-masing agama. Nah, setelah itu mungkin kita bawa ke tingkat kecamatan, yang pesertanya dari desa dan kelurahan, perwakilan dari desa dan kelurahan dari semua pengurus agama, dan itu masih terbatas karena yang paling banyak itu 50 orang satu kali kegiatan, itu paling banyak. Nah, sehingga kalau ke depannya lagi anggaran masih ada, masih bisa kita lakukan dialog dan sosialisasi itu di tingkat kelurahan dan desa, maka pasti pesertanya khusus untuk desa dan kelurahan itu semakin banyak, sehingga informasi terkait dengan
kebijakan pembinaan kerukunan umat beragama ini akan lebih banyak diketahui oleh masyarakat kita, sehingga nanti akan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan regulasi pembinaan kerukunan umat beragama. Akhirnya ini program, selain itu ada kerukunan ini di Kabupaten Kolaka. Akhirnya ini pernyataan dari saya, dan tentu saya kira kita diskusikan terutama regulasi yang ada. Akhirnya ini terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum ke mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Suheri selaku pejabat pembuat komitmen ini terkait secara teknis terkait laporan pertanggungjawaban, karena mungkin beliau akan telah dari aspek akuntansinya maupun dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah terkait dengan standar dia masukkan dan keuangan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak daripada kantor dalam berada dengan hormati Bapak, kami sangat tertumbuh dengan masalah data, termasuk data pemerintah agama, data rumah ibadah, dan data peta daerah rawan konflik. Sehingga dalam konteks Restra itu kelihatannya di teman-teman yang di kabupaten itu adalah sumber data itu dari forum komunikasi umat beragama lainnya. Dari itulah tempat itu tidak ada data pemerintah agama, sampai pada kantor polisi ada Dinas Kristen dan umat Islam. Tapi untuk Hindu itu pakai negara komisi kan tidak tahu. Nah, data itulah yang akan kita di dalam penyusunan Restra. Karena Restra itulah menjadi tindakan kami dengan pelanggaran perencanaan anggaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selaku amanat jabatan sebagaimana diamanat oleh undang-undang perbendaharaan, saya selaku pejabat pembuat komitmen. Buat FKW di tingkat daerah, jika sudah bermasalah, berhadapan dengan permasalahan di tingkat lokal, apakah itu konflik yang horizontal, mungkin jarang ketika kita hormati karena persoalan regulasi. Saya sempat baca itu memang ada political will sekaligus mungkin political action mudah-mudahan oleh pemerintah dalam di negara meningkatkan statusnya dari surat kesepakatan bersama dua menteri itu antara Kemenak dengan Dagri ya. Karena titik persoalannya kan menurut saya di sana simpulnya di situ soalnya masalahnya. Tadi singgung tadi ada rumus 90-60 kan di situ. Ya kan, kalau itu sudah dibuat pada bentuk apakah itu Perpres atau Perpu, dia syukur sekali pada undang-undang Pak. Oh itu sudah sangat kuat sekali. Mungkin juga tidak ada lagi diskusi tadi ini tentang yang terakhir yang hangat di anggaran. Kalau sudah berbentuk undang-undang di sana sudah jelas semuanya. Selesai Pak. Mungkin juga adik kita yang di DPR tidak perlu lagi kita desak-desak juga seperti itu. Ya kan? Nah jelas. Nah sekarang ini sebelum kita ke keuangan itu dulu mudah-mudahan Pak. Nah maksudnya saya ini Pak, mudah-mudahan di pertemuan ini bisa nggak kita berikan masukan nanti? Karena ini masih sebentar digagas sebenarnya. Orang-orang pusat ini lagi melakukan mengumpulkan data informasi banyak mungkin dari daerah untuk menyiapkan pembuatan rancangan itu. Apakah rancangan PERP atau rancangan Perpres tadi itu mungkin kalau Impres mungkin tetapi Perpres ya. Departemen Agama masuk nas provinsi dan masuk kabupaten. Di DPR RI juga hak legislasi sudah dipangkas Pak, tidak ada lagi haknya legislasi, pembuatan legislasi, bukan lagi hak pembuatan undang-undang DPR daerah. Ini dirubah menjadi hak pembuatan peraturan daerah. Ini bukan legislasi. Tidak ada, katanya itu peran pusat. Hal itu sumber-sumber anggaran kasih teman-teman DPR. Berbicara kesejahteraan juga begitu. Makanya ini sebelum terjadi kita berikan masukan tingkat pusat. Mudah-mudahan nanti ketika regulasi FKUB berdiri ada di tingkat pusat, tingkat provinsi supaya lengkap. Memang ketika di pusat berbicara sekretariat,
tolong bicarakan dengan sekretariatnya PB di provinsi dan di kabupaten. Anggarannya, kan memang situ, ya kan? Karena itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk misalnya nanti peraturan menteri lebih jauh. Nah itu, jadi masukkanlah kita berikan macam begitu. Mungkin bisa telepon-teleponan dengan FKB masing-masing provinsi lah. Ya, karena mati. Salam Swastiastu. Ya, karena mati. Kami mati. Salam Swastiastu. Ya, karena mati. Kami mati. Salam Swastiastu. Kalau kita lihat potret Pak Jokowi sekarang ini kan, Pak Jokowi ini kan terlalu nasionalis. Kadang-kadang agama juga tanda kutip, kadang-kadang ada istilah dikriminalisasi. Ini juga terjadi reaksi di bawah. Dan praktek seperti di lapangan bahwa memang beragama sekarang dalam posisi tanda kutip selalu diseling. Banyak kebijakan-kebijakan negara yang kesannya memang tidak berpihak terhadap umat beragama, beragama apapun juga. Kedua, narasi-narasi yang dibentuk juga disampaikan juga kadang-kadang juga kalau di umat sini berbuat tidak diapa-apakan, kalau yang satu ini berbuat cepat ditangkap. Ini bukan kasus karena kita tiap hari nonton TV kan, ini membuat keresahan di umat. Bagaimana konsep negara ini bisa coba sedikit toleran terhadap umat beragama, tidak terjadi seperti ini. Karena ini kalau ini terjadi gejolak, negara itu akan kacau kan. Umat beragama ini bergerak. Contoh paling kemarin, maka saya panggil, tolong buat statement bahwa pernyataan si Merkel yang ada sekarang di Jerman itu, Joseph Chang itu bagaimana mengaku dirinya 26 ayat 6 ke 26 menghina Nabi dan lain sebagainya. Bahkan sekarang nggak sasar pemerintah, bahkan Ma'ruf Amin dia nggak apa-apa Pak Jokowi. Tapi sekarang itu masih muncul di media. Walaupun dia ngomong di Jerman, tapi di media ini makanya Menteri Kominfo ini kok tidak bisa memblokir ini. Ini bahaya itu. Kemarin saya panggil teman-teman dari, karena dia mengaku pendeta, mengaku pastor, pernah juga mengaku pendeta, kalau membuat statement bahwa itu bukan pernyataan dari gereja atau pernyataan dari pernyataan pribadi. Sebab ini bahaya ini kalau tidak disikapi. Nah, kalau kita lihat potret Pak Jokowi sekarang ini kan, Pak Jokowi ini kan terlalu nasionalis. Kadang-kadang agama juga tanda kutip, kadang-kadang ada istilah dikriminalisasi. Ini juga terjadi reaksi di bawah. Dan praktek seperti di lapangan bahwa memang beragama sekarang dalam posisi tanda kutip selalu diseling. Banyak kebijakan-kebijakan negara yang kesannya memang tidak berpihak terhadap umat beragama, beragama apapun juga. Kedua, narasi-narasi yang dibentuk juga disampaikan juga kadang-kadang juga kalau di umat sini berbuat tidak diapa-apakan, kalau yang satu ini berbuat cepat ditangkap. Ini bukan kasus karena kita tiap hari nonton TV kan, ini membuat keresahan di umat. Bagaimana konsep negara ini bisa coba sedikit toleran terhadap umat beragama, tidak terjadi seperti ini. Karena ini kalau ini terjadi gejolak, negara itu akan kacau kan. Umat beragama ini bergerak. Contoh paling kemarin, maka saya panggil, tolong buat statement bahwa pernyataan si Merkel yang ada sekarang di Jerman itu, Joseph Chang itu bagaimana mengaku dirinya 26 ayat 6 ke 26 menghina Nabi dan lain sebagainya. Bahkan sekarang nggak sasar pemerintah, bahkan Ma'ruf Amin dia nggak apa-apa Pak Jokowi.
Tapi sekarang itu masih muncul di media. Walaupun dia ngomong di Jerman, tapi di media ini kan Menteri Kominfo ini kok tidak bisa memblokir ini. Ini bahaya itu. Nah, kemarin saya panggil teman-teman dari, karena dia mengaku pendeta, mengaku pastor, pernah juga mengaku pendeta, dan kalau membuat statement bahwa itu bukan pernyataan dari gereja atau pernyataan dari pernyataan. Bayangin aja, di tingkat pusat ada berbicara sekretariat, dilengkapi dengan uangnya sekretariat, dilengkapi dengan tenaganya. Kalau dia bersifat Pak Hari Hibah, ada bentuk-bentuknya tadi, permohonannya dan pertanggungjawabannya yang sesuai dengan aturan atau aturan main yang ada. Berbicara anggaran Pak, apakah hibah atau non hibah Pak, mengurus dana besar yang ratusan miliar bahkan triliunan, sama saja susahnya Pak dengan mengurus dana yang tadi yang bahkan sampai 1 juta. Ketika berbicara tadi sama Pak, rumitnya. Makanya lebih baik kita ini anggaran namanya SKW 50 juta. Terus kita karena 50 juta terus ada anggaran yang lebih besar misalnya 1 miliar. Terus pertanggungjawabannya sudah karena ini kecil begini saja, nggak bisa Pak. Dia tetap sama rumitnya. Nah, oleh karena itu saya sepakat dalam kaitan ini Pak. Saya kira kasihan Pak Saleh juga mungkin dia pingsan beliau. Nah, FKW ini harus profesional Pak. Dia juga harus transparan, harus terbuka persoalan keuangan negara. Nah, sepakat. Salah satunya tadi berdimensi atau berhubungan dengan tadi apa dikatakan beliau sebagai pejabat komitmen. Bagaimana bisa kita mau menggagas atau merumuskan tentang program kerja kalau tidak pernah ada pertemuan? Saya ini menganggap atau orang Muslim menganggap saudara-saudara Muslim itu kakak tertua, ya. Tapi jangan dibenci, jangan dihalangi dan sebagainya. Umpamanya begini. Sebagian besar saudara-saudara kita itu ada dari Watu Bangga, ada yang dari Ladongi. Jadi pada waktu hari raya pulang ke kampung masing-masing seperti itu. Jadi sampai hari ini saya sampaikan bahwa pembangunan yang ada di Lorong Akbar itu adalah sekretariat Parisade Dharma yang digunakan kadang-kadang kegiatan untuk sosial ke masyarakat. Contohnya ada pertemuan rapat-rapat Pak. Karena kita kalau katakanlah rapat di sini, di mana menempatkan kegiatan rapat se-Kabupaten Kolaka gitu. Tadinya itu sekretariat kita gunakan untuk Kolaka Timur dengan Kolaka Selatan. Jadi kita pusatkan satu, kita bangun di Lorong Akbar, zamannya Pak Film itu, Pak Ji ya seperti itu. Sampai hari ini itu sekretariat masih utuh. Sementara pelaksanaan kegiatan itu kadang-kadang kita gunakan untuk rapat-rapat PHDI pada saat itu. Sekira sekitar tambahan seperti saya seperti itu Pak. Mungkin dalam hati Bapak, mana kurangnya orang Bali yang kurang orang Bali semua ada semua di Ladongi, di Watu Bangga gitu ya. Saya kira itu tambahan dari sahabat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa lengkap pertemuan kita hari ini karena selain agenda utama kita juga kita saling mendengarkan dan saling berbicara sehingga